Ya, bisa kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal atas nama Faisal Yuliansyah dengan judul determinan rendahnya cakupan imunisasi pada balita di wilayah kerja Puskesmas Ulah Muin, Kecamatan Tanah Pino Barat, Kabupaten Melawi tahun 2023 ya. Yang saya hormati Ibu Sunarti SKM MKes, Ibu Rika Yuanita Pratama SKM MKM, dan yang berbahagia Saudara Faisal Yuliansyah yang hari ini melaksanakan seminar proposal penelitiannya. Dalam seminar proposal ini nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi, 3 bagian. Yang pertama presentasi, kemudian yang kedua nanti ada pendalaman oleh pertanyaan, kemudian yang ketiga adalah kesimpulan ya dari seminar ini. Baik, untuk efektifnya seminar kali ini langsung saja kita persilakan kepada Saudara Faisal Yuliansyah untuk mempresentasikan proposal penelitian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan waktu diberikan kepada saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul determinan rendahnya cakupan imunisasi pada balita di wilayah kerja Puskesmas Ulah Muin, Kecamatan Tanah Pino Barat, Kabupaten Melawi tahun 2023. Dan terima kasih juga kepada penguji Ibu Sunarti SKM MKes, pembimbing 1 Bapak Elki Budesa MKes, dan pembimbing 2 saya Ibu Rika Yuanita Pratama SKM MKM. Pertama kali kita akan membahas tentang pengertian imunisasi. Imunisasi adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan kekebalan atau imunitas pada anak sehingga terhindar dari penyakit infeksi. Kemenkes 2015. Menurut pendahuluan WHO 2019 diperkirakan 19,4 juta anak di bawah usia 10 tahun tidak menerima vaksin dasar dan 60% dari anak-anak yang tidak diimunisasi tersebut tinggal 10 negara termasuk di Indonesia. Menurut WHO tahun 2019 dan menurut Puskesmas tahun 2018 diperkirakan sekitar 6% anak umur 12 sampai 23 bulan tidak menerima imunisasi. Cakupan imunisasi dasar lengkap berdasarkan buku KIA dan KS sebesar 59%. Vaksin BCG dan polio 1 91%, diikuti dengan vaksin DPT-HB 1 pertama dan polio 2 89%. Cakupan terendah adalah vaksin polio sekitar 72%. Berdasarkan data diperkirakan 6% anak umur 12 sampai 23 bulan tidak menerima imunisasi lengkap. Menurut Dinkes Kalbar pada tahun 2018, cakupan uji tingkat provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 ada 71,8%. Jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai berdasarkan indikator SPM, uji seluruh provinsi di Indonesia harus mencapai 100%. Maka pencapaian cakupan uji di Kalimantan Barat masih relatif rendah. Menurut Dinkes Melawi, cakupan uji di Kalimantan Barat tingkat kabupaten tertinggi ada pada Kabupaten Sintang, itu terangkat 84,8%. Diikuti oleh Kabupaten Daerah Utara 83,7%, Kabupaten Andak 83,3%, Kabupaten Melawi 70,1%. Capaian uji terendah ada pada Kota Singkawang, yaitu sebesar 30,8%. Dinkes Kalbar 2018. Dan dari Puskesmas Ulah Muin, pencapaian cakupan uji Puskesmas Ulah Muin yaitu sebesar 50,68% di tahun 2021. Dan tahun 2022 sebesar 29,72%. Angka ini secara nasional masih jauh di bawah target, yaitu 80%. Pernyataan masalah. Berbagai program imunisasi sudah dilakukan pemerintah dan evaluasi program tersebut dapat dilihat dari cakupan imunisasi yang diperoleh dari buku kesehatan ibu dan anak atau KIA
imunisasi atau pencakupan imunisasi lainnya. Tentang pengakuan ibu menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap secara menyeluruh. Namun angka pencapaian cakupan universal child immunization atau UCI di Puskesmas Sulamuli masih rendah, itu sekitar 50,68% pada 2021 dan di tahun 2022 sebesar 26,72%. Angka ini secara nasional masih di bawah target yaitu 80% dan buat bagi provinsi yaitu 71,8%. Pertanyaan penelitian determinan apakah yang berhubungan dengan rendahnya cakupan imunisasi pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sulamuli, Kecamatan Talang Bida Barat, Kabupaten Bali tahun 2023. Tujuannya satu, untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya cakupan imunisasi pada balita di Kabupaten Sekadau dan melalui tahun 2020. Sebagai bentuk pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, manfaatnya sebagai bentuk pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya peningkatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku untuk mencegah terjadinya malnutrisi, meningkatkan kesehatan bayi dan balita. Ruang lingkupnya menerapkan ilmu kesehatan masyarakat mengenai pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Materi yang dikaji yaitu determinan rendahnya cakupan imunisasi pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sulamuli. Menjawab pertanyaannya, imunisasi pengertiannya, tujuan imunisasi, manfaat imunisasi, jenis imunisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi imunisasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan imunisasi pertama pengetahuan, berubah sikap, 3 sumber informasi, 4 sarana dan prasarana, 5 dukungan keluarga, 6 dukungan tenaga kesehatan, 7 akses jalan. Untuk kerangka teorinya, faktor yang mempengaruhi 1 umur, 2 pendidikan, 3 pekerjaan, 4 pengetahuan, 5 sikap, 6 keyakinan, 7 kepercayaan, 8 tradisi. Kemudian faktor pemungkin terjadinya perubahan, yang pertama sumber informasi, kedua sarana dan prasarana, yang ketiga akses jalan. Untuk faktor penguatnya, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, dukungan tokoh masyarakat dan dukungan tokoh agama. Bahkan konsep rendahnya cakupan imunisasi pada balita di Puskesmas Sulamuli, pertama umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, sumber informasi, saran, akses jalan, dukungan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat. Untuk variabel yang diukur, pemberian imunisasi lengkap, skala ukurnya ya atau tidak. Kedua umur, muda, ini untuk ibunya, orang tuanya, muda di bawah 45 tahun atau di atas 45 tahun. Yang ketiga pendidikannya, kategorinya pendidikan rendah, tidak tamat SD atau tamat SMP untuk pendidikan rendah. Kemudian untuk pendidikan tingginya tamat SMA atau perguruan tinggi. Variabel keempat yaitu pekerjaan. Kategorinya bekerja atau tidak bekerja. Yang kelima pengetahuan, kategorinya kurang atau baik. Yang keenam sikap negatif atau positif. Itu sumber informasi baik atau tidak baik. Yang 8 sarana dan prasarana, mendukung atau tidak mendukung. Akses jalan sulit atau mudah. Dukungan keluarga mendukung atau tidak mendukung. Dukungan petugas kesehatan mendukung atau tidak mendukung. Kemudian metode penelitian.
Metode penelitian pada desain penelitian atau rancangan berita ini menggunakan pendekatan cross seksional. Kemudian populasi yang dalam berita ini adalah seluruh ibu yang mempunyai anak bayi dan balita di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi berjumlah 19.101 anak balita. Sampel dalam berita ini adalah ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Puskesmas Bulak Bui berdasarkan rumus Stanley and Shaw sebanyak 98 responden. Teknik sampling, simple random sampling, yaitu dengan teknik pengambilan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Analisa datanya, analisa univariat dengan tabel distribusi frekuensi dan presentasi dari setiap variabel penelitian. Analisa bivariat menggunakan uji T-square test P begitu sama 0,5. Hipotesis ada hubungan umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, sumber informasi, sarana dan prasarana, akses jalan, hubungan keluarga, hubungan petugas kesehatan dengan mengenai imunisasi pada balita di wilayah kerja Puskesmas Bulak Bui, Kecamatan Tanah Pilobat, Kabupaten Ngawi tahun 2023. Kemudian pengolahan datanya, editing, coding, entry, cleaning, scoring. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan. Untuk berikutnya saya persilakan oponen ada? Silakan. Nggak ada komen dari oponen ya? Nampaknya udah sepakat nampak. Silakan. Ya, silakan Bu Sunarti. Sepenuhnya saya serahkan. Tiga itu ya? Iya, tanggal-tanggal seminarnya. Oh iya betul. Kemudian biodatanya masih kosong. Kata pengantarnya poin 5 itu ada kepala asrama. Tidak ada kepentingannya di situ dihapus. Oh iya tahu. Kemudian imunisasi variabelnya banyak sekali Pak ya. Ada berapa? 10. Ya, variabel bebasnya. Iya, variabel bebasnya apa saja Pak? Ada umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, sumber informasi, sarana, sejalan, dukungan keluarga dan dukungan kesehatan. Ya. Bahasnya nanti Pak. Memang banyak dibahas nanti. Ya, di keaslian penelitiannya ini masih kurang nih Pak. Baru 4 variabel yang dibahas di keaslian penelitian di halaman 8. Jadi masih ada variabel umur, pekerjaan, sarana prasarana, akses jalan, dukungan keluarga, dukungan petugas itu belum ada penelitian
Kalau referensi buku itu 10 tahun maksimal. Oke, kemudian di bab 2-nya ada beberapa layar yang belum ada sebuah pusatanya sudah saya tandai. Kemudian ini ada imunisasi ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu sumbernya nanti diperbaharui aja Pak, sumber pustakanya halaman 28 sampai 31. Itu Depkes sama Jadi 2009 sama ya itu kalau bisa tahun-tahun terbaru apa pedoman yang itu kan udah ada ya apa Itu bisa imunisasi ya. imunisasi anak nasional itu kan sumber-sumber dari Kemenkes itu bisa Iya. dipakai untuk referensi di sini. Hipotesisnya ini masih 7 Pak, kurang 3. Kurang umur pendidikan halaman 52. Umur pendidikan kerjaan itu belum ada di hipotesis. Ada hubungan 1, 2, 3. Jadi dia harus simpan kalau tujuan khususnya itu ada 10, berarti nanti hipotesisnya dibuat 10 juga sesuai variabelnya. Ya. Nanti kesimpulannya juga gitu Pak, 10 variabel itu dijabarkan nilai yang dianalisa. Kalau determinan ya, determinan itu banyak sekitarnya. Sama juga faktor-faktor ya Pak. Ya. Bisa multivariat. Kalau mau multivariat, tapi batasnya tadi coba multivariat. Untuk ininya uji validitasnya di mana Pak? di peritasnya di itu di Kota Baru. Di Kota Baru. Ya. Berdekatan ya dengan Ulang. Ya, kan saya kan kebetulan dari Kota Baru, kerjanya di Ulang. Diganti aja nanti Pak, di situ Bapak masih tulisnya ulang lagi. Iya, uji validitas yang di sininya masih Ulang. Jadi nanti diganti Kota Baru. Oh ya, mau ini biasa Ulang juga habis dengan Ulang. Jadi uji validitasnya masih diterima dari Kota Baru ya. Populasi halaman 57 Pak. Halaman 57. Ini populasinya tempat penelitian kan di Ulang ya Pak. Jadi populasi balita yang ada di Ulang apa di Dinas Kesehatan Laut ini sebanyak 19.000. Itu lalu. Lalu Ya, berarti jumlah balita di Ulang itu ada 1.000 lebih. Namanya 1.000 lebih. Berarti nanti dicocokkan aja nih Pak sampelnya 1.000 misalnya 1.900 itu 19.000 banyak adanya ya. data desa ini menggunakan semua. 1.000 berapa gitu, Iya. 900 nanti dimasukkan ke sampel. Nah, dapatkan dia sampelnya berapa. Kalau 19.000 menurut data kabupaten berarti nanti dia jumlah balita yang ada di wilayah kerja puskesmas Ulang Pak ya untuk populasinya. Ini kabupaten ya? 19.000 berarti. Nah, di lokus di lokus itu penelitian. Itu saja Pak Elvin. Ya, terima kasih Bu Sunanti. Tadi juga banyak masukan pertanyaan ya. Untuk perbaikan proposal ini tentu nanti juga ketika melaksanakan penelitian supaya dia terarah ya, terarah supaya
sasaran penelitian sesuai dengan tujuan penelitian itu ya. Untuk berikutnya saya persilakan Ibu Rika Yudhatama Pratama SKM MKM untuk ya saran ya pemasukan kepada Bu Rika, saya persilakan. Terima kasih Pak Elvi, Pak Faisal Yuliansyah ya. Oke, cakupan imunisasi apa nih Pak? Imunisasi dasar lengkap, berarti semua ya. Berarti determinan rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada balita. Nanti ditambahkan saja. Oke, berarti kalau dasar lengkap sudah mendapatkan dari bayi sampai usia sampai 9 bulan ya Pak ya. Nah, ini kaitannya dengan populasi tadi. Populasi kalau misalnya nanti dengan sampel, kalau misalnya bayi masih usia 6 bulan masuk nggak ke dalam kategori sampelnya Bapak? Kalau untuk sampel itu kita melihat sampel randomnya. Kalau misalnya Bapak temukan nih bayi usia 6 bulan itu masuk kriteria sampel Bapak nggak? Bisa, karena saya sampelnya random. Saya kan Nggak bisa. melihat dia kecil ya. Ya, karena ini imunisasi dasar lengkap tadi Pak. Berapa bulan pertama? Kalau seandainya masih usia 6 bulan, berarti nanti ada yang campak, itunya nggak dapat dia. Bapak berarti otomatis. Sekarang dia bisa dikejar Bu. Dia di buku KIK itu ada penjelasan umur berapa dia bisa dapat, masih bisa dapat dan sudah tidak bisa dapat sama sekali. Di buku KIK terbaru itu. Bukan, maksud saya gini. Kan ini imunisasi dasar lengkap. Ya, berarti sudah. Ketika lengkapnya itu dia di usia berapa? Itu 9. Ah, berarti populasinya balita yang 9 bulan ke atas. Itu kata. Ya, jadi nanti Sudah dikatakan lengkap baru dia bisa. jadi pada saat Bapak wawancara, jadi pada saat Bapak wawancara, ini Bapak udah tahu riwayatnya nih. Oh, iya. Riwayatnya dia sudah pernah melalui dari 0 sampai 9 bulan. Berarti kalau nanti ada bayi yang usianya 6 bulan itu di luar sampel Bapak, nanti masuk di kriteria eksklusi dan inklusi. Ya, berarti inklusi bayi di atas 9 bulan. Ya, masuknya berarti Pak ya, berarti nanti tinggal Bapak hitung ulang nih jumlah bayi dan balita yang di atas 9 bulan. Berapa populasinya baru kita hitung sampelnya. Oke Pak ya. Nah, terus tadi kan karena imunisasi dasar lengkap berarti kuesioner halaman 79 Pak. Imunisasi pada balita. Nah, yang B, bagaimana Bapak bisa tahu nih nanti dia udah imunisasi atau belum? Untuk imunisasi pada balita kan ada BCG, DPT, hepatitis, polio, campak, buku KIA. Oke baik, berarti nanti Bapak minta Ibu untuk menunjukkan buku Ya, KIA. saya memang wajib bawa buku itu. Ya baik. Nah untuk list pertanyaannya, alangkah baiknya nanti dibuatkan per vaksin, per imunisasi. Ya misalnya BCG kan hanya 1 kali. Ya tidak. Berarti kalau dia iya centang iya. Kemudian DPT kan ada 3 kali ya. Iya. Berarti DPT 1, 2, 3. Jadi misalnya dia ternyata di DPT 2 dia enggak. Nah, berarti itu udah dikatakan tidak lengkap. Nah, jadi makanya nanti Bapak buat lembar checklist. Tapi kalau misalnya itu ini kan sekarang kan DPT itu ada DPT lanjutan ya. Ya. Bisa dikejar. Nah, Kalau misalnya dia mengejar berarti lengkap. Lengkap. Pokoknya di atas 9 bulan ya. Ya, makanya tadi itu kita melihat riwayatnya, Pak. Iya. Melihat riwayatnya. Jadi nanti list imunisasi pada balita itu dibuat lembar checklistnya aja. Jadi diurutkan imunisasi 1, 2, 3 DPT misalnya, kemudian nanti kolomnya iya dan tidak. Dapat apa tidak. Jadi bisa ketahuan nanti oh ternyata dia tidak didapatkan di DPT 2 misalnya atau DPT 3 dia nggak dapat. Nah, itu bisa nanti jadi bahan masukan pada saat Bapak olah hasil analisis data Bapak. Ternyata tidak lengkapnya itu balita itu banyak tidak datang pada imunisasi polio misalnya. Tuh, ya. Atau DPT, makanya nanti di checklist aja, dibuat lembar checklist. Ini udah saya ini kan nanti kita foto Pak ya. Oke,
Kemudian untuk definisi operasional, saya selalu mengaitkan nanti dari tadi sampel, kemudian definisi operasional. Definisi operasional berarti usia ibu ya Pak ya. Di sini Bapak kategorikan usia muda dan usia tua, 45 tahun. Nah, ini berdasarkan apa nih? Kategori 45 tahun nih. Tua, muda gitu dari mana? Mau dibilang tua enak Bu. Bermutu saja lah. Coba lihat di ini di teori. Nah, coba lihat di teori. Nah, Jadi nanti takutnya tuh yang baru merasa 45 tahun, aku udah tua ya. Iya, enak Bu. Nanti diminimin aja Pak di kategori menurut Denkes itu kan ada nih dewasa awal sama dewasa akhir. Misalnya yang di bawah 35 tahun itu kan berarti dia dewasa awal. Dewasa akhir di atas 35 tahun. 35 Bu. Ganti tapi bukan pakai muda dan tua. Oh iya. Pakai dewasa Dewasa awal awal, dan iya. dewasa akhir. Siap. Ya, siapa ya? Oke, baik kemudian kita ambil yang Denkes RI aja nih, Siap. halaman 36. Bisa, yang penting ada referensinya Pak. Oke, kemudian tadi pendidikan, yang berarti yang rendah itu di bawah SMA ya Pak ya? Iya. Oke, yang tinggi SMA sederajat. Tadi populasi sampel sudah, uji validitas berarti nanti dirubah ya Pak, bukan diulang-ulang. Yang lain-lainnya sih tidak ada catatannya Pak. Cuman ya harus ekstra lagi karena banyak variabelnya. Saya Kalau juga variabel bingung itu, ya. kalau tidak dapat referensinya bagaimana Bu? Kenapa? Kan saya baru ada 3 nih, 4 kan? Apa tuh Pak? kasih Kan 10. ke Kalau tidak bisa dapat semuanya gimana Bu? Oh, harus dicari. karena ini Bapak sudah menulis semua variabel yang ada di sini. Jadi Bapak harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk mencari semua teori tentang variabel tersebut. Kalau dari kurangi ya. Tidak bisa karena sudah ditulis. matikan pukulan. Ini nggak bisa ditawar Pak. Karena ditambah Jadi- boleh, dikurangi nggak bisa. Enak ketahuan Bu. Nah, kalau tadi awalnya Bapak hanya menuliskan sedikit variabelnya kami terima, tapi karena sudah banyak, jadi Bapak harus bertanggung jawab untuk mencari semuanya. Ya ditambahkan saja ini nanti di ini. Kasih lihat penelitiannya. Di Google Scholar banyak tuh. Ah, di Google Scholar. Ah, kata Bu Sunarti yang tidak ada itu cuma akses Pak. Tapi memang faktor itu luar biasa senang. Oh iya Pak. Iya. Akses. Bukannya kalau misalnya setiap ini kan puskesmas Ulak Bukit berarti nanti dia posyandunya di mana? Masing-masing desa. Iya. Dan Oh. tahun ini itu kita di Puskesmas Ulang ini sedang pembinaan posyandu semua desa Bu. Dia dari Puskesmas akan membentuk juga Puskesmas untuk melakukan posyandu. Nah, cakupan kita kan dengan ini. Makanya tahun ini kita menunjuk karena tahun lalu kita dapat 3 kasus tiga desa stunting. Tahun ini juga dapat 3 stunting kita Bu. Kan tahun ini dari Puskesmas pembinaan Puskesmas ke semua desa. Berapa desa Pak? 10. Di satu kerja puskesmas ini. Berapa? Biaya berapa? Karena terbagi 2 semua aja Pak. Satu jalur pakai sungai, satu jalur pakai darat. Jadi jumlah posyandunya juga 10 ya. Ada 14. 14. Yang di bawah Ulak Bukit berarti ada 10 posyandu. Kita yang di desa Pulau ini ada 2, 3. Di Yang lain ada 1, banyak 1 ada 2. Oh gitu. Ini kan wilayah kerja puskesmas nih. Besar, Bukan Pak. desa, bukan. Bukan. Makanya jadinya nanti dia harus ke desa-desa dong Iya. Pak. Iya, cuma sekian itu ya, belum kita desa. Kalau ini foto aja desa juga saya bisa foto. Nah, Bapak pemegang program kan? Saya ke puskesmasnya Bu. Oh ya Allah. Oke baik Pak. lebih mudah Pak puskesmasnya kan. Nah, kan nanti ada stafnya kan di sini kan pas ada Udah saya juga ikut Pak. oh ikut ya. Pas ada Oke, apa? berarti Posyandu kan? Iya. Ya, sekaligus.
Nah jadi nanti lebih enak Pak, malah kalau misalnya kayak gini kan dari setiap posyandu itu kan pasti laporan kan, laporan ke puskesmas Ulak Muid. Jadi nanti sistemnya Bapak itu kayaknya lebih enak kalau misalnya Bapak nggak bisa sempat wawancara, minta ini aja. Oh Bapak ikut, posyandu Bapak ikut semua desa. Memang pembinaan kali ini kita pembinaan posyandu. Jadi saya juga ikut, petugas dari puskesmas juga untuk bantu teman-teman di Kukunya. ya, Memang pembinaan sangat mudah sekali cakupannya. cakupan. Kadang-kadang dari Cocok Pak, cocok nih Bapak dengan variabel yang banyak. Ya, cocok lah kepala puskesmas. sumbernya agak susah untuk tapi kebanyakan. Jadi ini bisa menyelesaikan masalah. Bisa. gitu ya. Pas Jadi kan sekaligus, kepala puskesmas iya. kan jadi tahu dengan turun langsung ini kan ternyata di sini masalahnya gitu kan kan. variabel yang berhubungan tuh kan. Mantap. Oke lah Pak, itu saja. Ya, terima kasih Bu Rika tadi sudah berikan masukan ya terkait dengan cuma nanti gini. Tadi kan cakupan imunisasi lengkap ya, dasar lengkap ya. Nah, cuma itu ditambahkan karena ini satu wilayah puskesmas. Jadi dasar lengkap. Kemudian tadi juga karena ini wilayah kerja puskesmas dengan 10 desa ya, 14 posyandu. Nah, posyandu. Kemudian nanti kan kalau teknik pengambilan sampelnya gimana nih? Kan belum diketahui nih berapa jumlah sampelnya kan? Karena tadi sudah ada Pak, saya rasa per desa juga ada. ada per desa. Nah, tinggal masukkan datanya saja, masukkan rumus ini. Oh iya Pak. Nah, nanti berapa jumlah balita di situ? Nah, kemudian nanti setelah itu yang tadi yang 11 bulan tadi ya. Nah, nanti berapa jumlahnya baru ditarik sampelnya. Nah, jadi berapa atau ini ya proporsional. Jadi seluruh proporsional random sampling. Jadi misalnya 10 desa ini diproporsionalkan berapa persen. Jadi tidak seluruhnya kan begitu. Diambil sebagian untuk menggambarkan keseluruhan. Jadi nanti misalnya dari 14 ini berapa persen. Nah, tapi harus diketahui dulu berapa jumlah sampelnya ini. Ini kan belum diketahui. Dihitung dulu. Baru nanti buat posyandu ini berapa, posyandu ini berapa. Berapa jumlahnya kalikan presentasi. Atau nanti lah dibimbing lah. Ya. Ini terkait dengan sampelnya ya. Kemudian juga nanti dibedakan yang imunisasi tadi sudah dibedakan tadi itu menentukan batasnya tadi ya yang disampaikan Bu Rika tadi ya. Kemudian tambahkan kriteria inklusi eksklusi. Ada di sini. Belum ada ya? Kriteria inklusi eksklusinya. Belum ya? Kriteria inklusi eksklusi. Yang inklusi itu yang akan diteliti, eksklusi yang tidak. Tadi misalnya umur balita nih. Misalnya tekniknya ini kan misalnya survei ya. Survei. Jadi dapat membaca dan menulis gitu kan, bersedia menjadi responden. Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Tambahkan di situ kriteria. Yang tidak menjadi tidak menjadi responden dibuat juga kriteria eksklusinya. Jadi inklusi itu yang diteliti, yang eksklusi itu yang tidak. Tadi pun juga demikian ya, tidak ada kriteria inklusi eksklusi. Nah, ditambahkan nanti ya kriteria inklusi eksklusi. Kemudian tadi datanya sebenarnya udah banyak buat masukan ya. Yang paling penting itu tadi buat batasnya ya, batas. Ini lumayan variabelnya ini 10 kan. Tapi ya sekaligus sebenarnya juga. Boleh tanya Pak, ide dari siapa variabelnya Pak? Ide dari siapa variabelnya? dari keadaan lapangan. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ya, Pak ya. Saya itu di Malang itu kalau puskesmas Ulang itu Pak, puskesmas Ujung Negeri Pak. Kalau dibilang Ujung Negeri paham lah. Iyalah tahu. Tapi intinya kan ingin memecahkan masalah kan begitu. Ya. Apakah yang variabel mana yang berhubungan dengan cakupan? Menyampaikan masalah di sini supaya jadi masalah buat saya.
Ya kan nanti kan temuan nanti buat program puskesmas. Nah, jadi program puskesmas tadi apakah titik sentralnya di Kalau posyandu? kepala puskesmas kan nanti banyak tim yang membantu. Iya, betul. Bapak cukup Bukan- memberikan pemikiran. Iya, bukan kepala puskesmas yang kerja Nanti sendiri. yang kerja nih, banyak itu. Yang kerja kan ya. Jadi ya variabel mana yang berhubungan dengan penelitian ini kan gitu. Nah, jadi misalnya tadi apakah umurnya, pengetahuannya, gitu ya, pendidikannya, kemudian pekerjaannya kan gitu. Nanti bisa diintervensi, buat program intervensi yang mana yang berhubungan gitu ya. Nah, apakah misalnya sumber informasi kan, nah, kita kasihkan informasi pentingnya melakukan imunisasi dasar lengkap kan gitu ya. Mungkin mereka ini kan tidak paham. Di tempat saya itu banyak tanpa listrik, tanpa sinyal, Nah, ya. belum merdeka. Ya, karena tadi di ujung dunia kan. Ya, di antara desa itu baru satu desa yang teraliri listrik. Dua desa. Nah, Delapannya belum. Pencarian apa? petani. Tani, Petani apa? tani karet Karet ya? sama Sawit ya? nyedot. Nyedot. Terima. Oh, peti. Oh. Kalau zaman karet mahal sih, ampun mereka bu. Sekarang Stunting, karet stunting harga ada berapa stunting Pak? 3. 3 desa bu. Ada di Tiga 3 desa, desa. itu ada kasus stunting. Ada stunting semua. Apa, Oh. mungkin karena peti itu juga tuh Iya, bisa iya. stunting. Iya, karena memang ada satu desa itu yang air bersihnya memang sangat-sangat susah sekali. Ya, kompleks lah masalahnya. Tapi yang penting desa itu pak. yang penting cakupan imunisasinya dulu lah. Tidak ada. Memang kita kalau memecahkan masalah kesehatan tidak tahu dari mana dulu gitu ya. Seperti benang kusut. Nah, kita mau tarik satu-satu nanti pasti nggak keluar. Jadi kita ya mulai yang bisa dulu. Yang mana dulu misalnya ini kan Ini kadang-kadang menyampaikan masalah sih saya. ya. Jadi kan maka masalah itu kan harus diteliti. Mengapa masalah itu timbul kan gitu. Sehingga kita lakukan penelitian gitu. Dengan penelitian ini nanti baru jawabannya rekomendasi kira-kira yang harus lakukan puskesmas seperti ini, masyarakat seperti ini, pemerintah daerah seperti ini kan gitu, dinas kesehatan seperti ini. Nah, ini yang harapannya kan dari penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita skor dulu ya. Skor dulu ya 5 menit lah ya. Ya selek. Aman lah pokoknya ya Pak. Itu data tidak ada masalah. Maksud kami menyampaikan masalah. Berikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, skor saya cabut ya. Di hari ini mungkin bisa berdiri Pak ya, supaya kelihatan ganteng kan. Baik, berdasarkan hasil penilaian maka nilai totalnya adalah 250,35 dengan nilai rata-ratanya adalah 83,45 dengan kategori A dan layak dilanjutkan ya. Demikian seminar kali ini. Terima kasih pada Bu Sunarti, Bu Rika yang berbahagia hari ini, adalah Pak Faisal Wiliansa yang bisa seminar kali ini, dan kami harapkan berikan waktu berapa paling lama ini kepala puskesmas masalahnya waktu untuk penelitian gitu ya, untuk revisi dan penelitian. Satu bulan lebih. 1 bulan saya ya. Mas dengan teman-teman lah. Iya. Kita satu game Mas. Ya, jadi supaya jangan sampai terlalu lama gitu ya. Ya. Nanti cepat perbaikan proposalnya ini. Jadi ini kan jadi bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan pengumpulan data, kemudian analisis data. Nah, jadi tinggal 3 bab lagi kan. Nah, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran kan gitu. Nah, ini kan tinggal sudah melangkah 1 langkah saja kan. Ya baik, demikian seminar kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya,